Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tibalah hari ini Ibu akan menyampaikan tentang sedikit kultum untuk mengisi waktu kalian menantikan saatnya berbuka puasa. Semoga puasa kalian lancar dan diterima di sisi Allah sebagai amalan ibadah yang baik dan bisa meningkatkan iman kita bersama. Anak-anakku yang berbahagia, adapun tema yang akan Ibu sampaikan pada kultum hari ini adalah membumikan Al-Quran dan As-Sunnah beserta harapan dan tantangannya. Segala puji bagi Allah, semoga salam dan sholawat dilimpahkan kepada Rasulullah sebagai Nabi terakhir, Nabi termulia, juga keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya sampai pada akhir zaman. Anak-anakku yang berbahagia, dari suatu pengakuan sebagai muslim dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Tetapi setelah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Muhammad adalah Rasulnya, dan Islam sebagai pedoman hidup, maka sejak itulah kita telah memikul tugas-tugas dan kewajiban. Nah, apa saja kewajiban itu? Ya, kewajiban seorang muslim tidak hanya terbatas pada pengakuan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, serta hari pembalasan saja. Tidak. Tapi tidak pula hanya mendirikan sholat, melakukan siam, melakukan puasa, ataupun tidak pula membayar zakat dan menunaikan haji. Kewajiban itu tidak pula berakhir hanya dengan menjalankan ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian, dan warisan belakang. Tidak hanya itu. Namun, selain itu, semua tugas-tugas dan kewajiban masih ada hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Itu apa? Itu harus meyakini dengan sebenar-benarnya iman, kebenaran dari apa yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana menegakkan ajaran-ajaran Allah? Salah satunya dengan cara mengamalkan dan memperjuangkan secara terus-menerus tanpa henti. Sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, yang artinya bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya.
Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Anak-anakku, siswa SMP Negeri 2 Sukaraja yang berbahagia. Setiap muslim tidak hanya sebagai individu harus menegakkan Islam dalam kehidupan pribadinya, tapi juga sebagai anggota masyarakat harus menerapkan perjuangan Islam dalam kehidupan sosial mereka. Kehidupan sosial berarti di mana kita hidup di lingkungan misalnya keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan kalian. Dinul Islam harus dijalankan pada setiap tempat dan waktu. Islam memberikan pedoman kepada umatnya dalam bidang pemikiran dan keyakinan, dalam bidang moralitas, bagaimana kita harus bertingkah laku, bagaimana kita harus berbudaya dalam peradaban, dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita lakukan, ataupun dalam kegiatan bisnis perdagangan. Selain itu, juga diberi pedoman dalam bidang-bidang lain, ya, misalkan hukum, politik, dan bidang administrasi. Jadi, semua aturan bertingkah laku, kita melakukan aktivitas, itu semua sudah diatur dalam hukum Islam. Itu yang kemudian kita maksud sebagai syariat Islam. Jadi syariat Islam di sini, syariatul adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Islam bukan hanya sekedar way of life saja, tapi bahkan mencakup totalitas kehidupan manusia, berupa tuntunan Allah terhadap hambanya, yaitu Al-Quran yang diaplikasikan, yang dijabarkan oleh Rasulnya dalam sunnah-sunnahnya. Dan hal ini merupakan tugas dan tantangan yang harus disampaikan kepada umat-umatnya. Ya, perlu diketahui pula bahwa tugas meyakini, mengamalkan, dan memperjuangkan ataupun membumikan Al-Quran dan As-Sunnah tetap dibebankan kepada seluruh umat. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap anggotanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, untuk itu diperlukan informasi dan ditegaskan bahwa betapa pentingnya perjuangan bukan hanya sekedar formalitas yang kita lakukan atas penegakan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan dalam kehidupan bernegara. Ya, pengakuan seperti ini adalah pembelakuan syariat Islam di negeri ini. Maka tidak mungkin kita dapat menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah secara keseluruhan. Kalaupun bisa, itu berarti merupakan suatu perjuangan yang luar biasa yang perlu kita lakukan, perlu kita coba. Sebagai seorang muslim, maka menjadi satu keharusan untuk menerima segala ketentuan yang sudah agama Islam tetapkan, baik secara keseluruhan ataupun tadi yang kita istilahkan secara kafah. Di sini tidak ada istilah sebagian yang sekarang dan sebagian nanti dulu, tapi mutlak harus
melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, anak-anakku yang masih terus bersabar menantikan adzan untuk berbuka puasa. Semoga kalian masih tetap fokus dalam mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Umat Islam, khususnya di Indonesia, sebagian bisa dikatakan masih belum yakin kepada hukum Allah yang Maha Adil. Maka mari kita yakini bahwa satu-satunya solusi untuk memecahkan kebutuhan masalah masyarakat di bumi Indonesia tercinta ini adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita meyakini, mari kita amalkan, kita perjuangkan, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan memberikan pertolongan dan menurunkan rahmat-Nya kepada bangsa dan negara kita ini, sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Dari ayat yang saya sampaikan, hanya perlu benar-benar kita cermati bahwa segala sesuatu yang baik yang kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan berkah. Dan jika kita melakukan suatu pelanggaran ataupun mendustakan dari ayat-ayat Allah, maka kita akan mendapatkan siksa sebagai sebab dari perbuatan yang telah kita lakukan. Berikutnya, bahwa memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Jadi ini adalah merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sangat luar biasa. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, itulah jaminan dari Allah Rabbul Alamin. Siapa yang dengan sungguh-sungguh meyakini jaminan dari Allah ini, bahwa jika kamu bertakwa dan bersungguh-sungguh meyakini jaminan dari Allah ini, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh cobaan, dari seluruh krisis yang kalian hadapi. Dijamin kemana serta ketentraman hidupnya, dijamin keamanan, kelangsungan hidupnya, dan akan dipulihkan kondisi apapun yang sedang kita jalani. Selain itu, Allah juga berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yakni kita meyakini kebenaran syariatnya, kemudian bertakwa kepada Allah, serta menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sungguh-sungguh secara keseluruhan, totalitas, ataupun secara kafah. Sebab
Dengan keyakinan dan ketakwaan itulah yang mampu membangkitkan kesadaran di dalam hati kita, hati setiap muslim, sehingga setiap saat siap menunaikan kewajiban dengan senantiasa mentaati Allah dan memperoleh keridhoannya. Ketakwaan ini pula yang mampu menciptakan sensitivitas hati, kepekaan rasa, responsif dan hati-hati untuk menjaga manusia, hati-hati dalam berperilaku terhadap manusia, sehingga tidak ada duri-duri kehidupan yang terjadi pada diri kita. Kalaupun sempat terjadi, berusaha kemudian untuk memperbaiki diri agar tidak terulang kembali, sehingga kehidupan yang ada ini tidak hanya dipenuhi dengan ambisi semata, tidak hanya dipenuhi dengan suatu kesenangan-kesenangan belaka yang ingin diciptakan. Bahkan sebisa mungkin kita berusaha untuk memberikan harapan-harapan palsu. Apabila kita benar-benar ingin terbebas dari segala akibat bencana yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, masyarakat, ataupun negara, tidak ada cara lain kecuali dengan bertakwa kepada Allah, dengan cara melaksanakan hukum Allah, memberlakukan syariatnya dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu baik sebagai diri pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai anggota dalam suatu negara. Jadi dalam rangka kita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, mari anak-anakku semua kita bersatu, meluruskan shaf, satukan niat, satukan visi dan misi kita untuk melaksanakan syariat Islam, agar kehidupan yang kita jalani dapat lebih bermakna serta tentunya merupakan suatu amalan ibadah di sisi Allah. Mari bersama-sama kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah terlena dengan keindahan dunia, janganlah terlena dengan gemerlapan dunia, jangan pula terlena dengan kecemerlangan dunia yang selalu kita lihat dengan kaca mata kita masing-masing, yang terkadang justru semua hal itu, keindahan, gemerlapan, cemerlangan dunia, dapat menyebabkan kita mengalami kekekalan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dapat terhindar dari semua itu. Dan mari kita bersama-sama melakukan perjuangan untuk mengantarkan cita-cita, harapan, baik cita-cita diri kita, juga cita-cita masyarakat maupun cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa kita ini. Artinya menjadi suatu pribadi yang baik, menjadi suatu keluarga yang dilimpahkan penuh keberkahan, menjadi suatu masyarakat yang dapat menjalin ukhuwah Islamiyah yang kokoh, serta menjadi suatu negara yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di dunia kita akan selamat,
dan di akhirat dapat mengantarkannya kita ke dalam surga. Demikian anak-anakku dapat Ibu sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kalian resapi serta kalian dapat introspeksi diri mana-mana yang kiranya tadi belum bisa kita laksanakan. Mari kita niatkan saat ini untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita, baik sebagai diri pribadi dimanapun kita berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan kita, maupun sebagai satu warga negara. Tentunya cita-cita kita adalah sebagai satu warga negara yang baik. Terima kasih anak-anakku. Ibu akhirul kalam. Wabillahi taufik wa hidayah. Wabillahi bisabil haq. Wastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.